Ingatan adalah yang tak pernah pergi. Seperti gambar-gambar tua yang tertutup debu-debu riuh. Kembali kala angin meniup pergi suara-suara ramai, menyiksa, hening. Gambar-gambar bergerak menawarkan cerita. Banyak cerita juga tentang Dia yang menyerahkan diri di Getsemani pada kehendak Bapa. Kau lalu mengerti mengapa ada yang benci sebesar itu. Dunia tak akan pernah sama bagi orang-orang berbeda. Gambar-gambar adalah ingatan yang datang menepuk pundakmu. Kau ingat ini? Tanya mereka. Mengetuk sadarmu. Tak ada satupun di semesta yang terjadi begitu saja. Semua ada alasannya. Di malam yang sunyi dan dingin, nampaklah Yudas, murid Yesus, sedang berjalan-jalan tergesa-gesa dan penuh ketakutan, seolah-olah berusaha menyembunyikan dirinya dari seseorang yang mengejarnya. Di tengah perjalanan, bukankah engkau Yudas, salah seorang yang mengikuti Dia? Serahkan dia pada kami. Apa yang hendak Tuhan berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu? 30 keping perak. Serahkan dia kepada kami. Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Baiklah, Guru. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Simon, sedang tidurkah engkau? Maafkan aku, Guru. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu terjadilah. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendak-Mu terjadilah. Bangunlah, waktunya telah tiba. Orang yang menyerahkan aku sudah datang. Anak manusia akan diserahkan untuk menebus segala dosa. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Yesus penghujat Allah! Yesus penghujat Allah! Ada apa ini, Yudas? Salam ya Rabi. Hai Yudas, untuk inikah engkau datang? Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Itu dia yang kita cari. Tangkap dia. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Itu dia! Itu dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Tangkap dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Tangkap dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Bunuh dia!
Wahai Yudas, apa yang kau lakukan? Itukah balasanmu kepada gurumu sendiri? Yudas, mengapa engkau tega mengkhianati gurumu sendiri? Mengapa? Jawab aku, Yudas. Guru telah baik mengajarkan kasih kepada kita, tetapi kau tega menjual gurumu sendiri. Kau tega, kau pengkhianat, kau pantas dihukum mati. Kau pengkhianat, Yudas. Kau pengkhianat. Aku pengkhianat. Aku pengkhianat. Aku pengkhianat. Maafkan aku, Petrus. Maafkan aku, Guru. Aku telah mengkhianatimu, Guru. Aku sungguh menyesal. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah menjual guruku sendiri. Apa yang telah aku perbuat? Gara-gara ini, gara-gara keping perak ini, aku telah menjual guruku sendiri. Aku telah bersalah. Lihat, gara-gara keping perak ini, aku telah menjual guruku sendiri. Aku gila. Aku gila. Aku sudah gila. Aku sudah mengkhianati guruku sendiri. Aku pantas mati. Kita tidak pantas mengadili orang Nazaret ini. Tidak pantas? Jelas-jelas dia menentang kebiasaan dan ritual yang kita jaga selama ini. Kau telah benar melakukan hal seperti ini, dan aku pun akan melakukan hal yang sama. Dengan mengadili orang ini secara brutal, ini adalah kematian jiwa orang yang tidak bersalah. Hidup satu orang tidaklah berharga, Yusuf. Ini demi umat Allah. Tapi cukup. Bawa dia masuk. Bunuh dia. Bunuh dia. Siksa dia. Siksa dia. Dia pantas dihukum mati. Dia pantas dihukum mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Siksa dia. Siksa dia. Dia pantas dihukum mati. Dia pantas dihukum mati. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari." Ya, dan dia berjanji akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Yang benar saja. Hukum saja dia. Dia pantasnya dihukum mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Siksa dia. Siksa dia. Dia pantas dihukum mati. Dia pantas dihukum mati. Tidakkah engkau menjawab tuduhan yang mereka berikan? Demi Allah yang hidup, jawab pertanyaanku. Apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup atau bukan?
engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit." Beraninya kamu bicara seperti itu. Kalian telah mendengar. Ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita bertanya lagi padanya? Kamu sendiri telah mendengarnya. Sekarang apa? Apa pendapat kalian? Bunuh dia! Siksa dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Dia pantas dihukum mati! Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Dia pantas dihukum mati! Hei, kau bukan anak Allah! Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Dia pantas dihukum mati! Prajurit, bawa dia ke Pilatus. Selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku tidak kenal dia. Kau berbohong. Jelas-jelas kau orangnya. Aku tidak kenal dia. Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah orang. Pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ya, benar. Itu nyata dari bahasamu. Tidak. Berkali-kali aku katakan kepada kalian, aku tidak mengenal orang itu. Dasar pembohong. Kau sama saja seperti gurumu, tukang bohong. Simon, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa yang sudah aku lakukan? Tega-teganya aku menyangkal guruku sendiri. Padahal guruku telah menganggap aku lebih dari muridnya. Tetapi mengapa? Kenapa aku menyangkal guruku sendiri? Aku ini murid yang berdosa. Guru, ampunilah aku, Guru. Aku ini murid yang berdosa. Yudas Iskariot dan Simon Petrus merupakan 2 murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Namun, kedekatan mereka dengan Yesus bukan jaminan untuk menjadi sahabat yang setia bagi pembela atau pelindung Yesus. Petrus yang mengikuti penderitaan Yesus secara diam-diam diketahui oleh orang-orang Saduki dan Farisi, membuat Petrus takut
sehingga rela menyangkal Yesus 3 kali. Sedangkan sifat tamak akibat harta dunia telah membutakan mata hati Yudas untuk melakukan pengkhianatan terhadap Yesus. Pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus telah menyadarkan kita bahwa semua orang terdekat bisa melakukan pengkhianatan bagi kita. Seringkali dalam hidup kita mengalami peristiwa seperti ini. Apakah kita lebih baik dari Yudas atau Petrus? Apabila kita tidak setia, bahkan tidak mengakui Yesus yang kita imani? Apakah kita masih sanggup mengikuti dan setia jika datang kesulitan atau diejek orang karena iman kita kepada Yesus? Maka marilah peristiwa Getsemani menjadi pembelajaran bagi kita untuk tetap setia kepada Kristus, agar tidak mengulangi perbuatan seperti yang dialami oleh Yudas dan Petrus. Marsilus, bagaimana suasana istana? Semua aman terkendali, Tuanku. Pastikan. Siap, Tuanku. Suamiku, ada yang ingin aku katakan. Ada apa, istriku? Semalam aku bermimpi bertemu dengan seseorang, dan aku sangat terganggu dengan mimpi itu hingga saat ini, suamiku. Mimpi apakah itu, Claudia istriku? Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Lapor Jenderal Marsilus. Tawanan siap dihadirkan. Baiklah. Yang Mulia Gubernur Pontius Pilatus Kekaisaran Romawi, atas perintah Imam Besar Hanas dan Hayafas, serta orang-orang Farisi, mereka menyerahkan Yesus orang Nazaret untuk diadili. Aku terima. Bawa tawanan itu kemari. Baiklah, Tuanku. Prajurit, bawa dia kemari. Siap, Komandan. Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Suamiku, orang ini yang aku lihat dalam mimpiku. Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Hai orang-orang Yerusalem, apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Kalau dia bukan penjahat, kami tidak akan bawa dia kepadamu. Ambillah dia, hukumlah dia sesuai dengan hukum Tauratmu. Kami tidak boleh membunuh seseorang. Dia menghujat Allah. Dia mengaku sebagai anak Allah. Dia menyebut dirinya Mesias. Dia menyebarkan ajaran sesat. Orang ini mengaku dirinya raja. Dia mengancamkan rakyat dengan ajaran sesatnya. Dia menghasut rakyat agar melawan kaisar. Ajaran-ajarannya telah membuat banyak orang berbalik melawan kaisar. Dia menyebut dirinya raja. Gubernur Pilatus yang terhormat, orang ini ingin berkuasa. Dia melawan kaisar. Dia menghasut rakyat dengan menghujat kaisar.
Dia tak layak menjadi raja. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan yang ditimpakan kepadamu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku pasti sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau sendiri yang mengatakannya. Aku lahir dan datang ke dalam dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi, sesuai tradisi, bahwa setiap Paskah, aku membebaskan seorang tawanan. Marsilus, bawa Barabas kemari. Baik, Yang Mulia. Prajurit, bawa Barabas kemari. Siap, Komandan. Lepaskan aku. Hei, mau dibawa kemana aku ini? Lepaskan. Siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Jangan dia! Bebaskan Barabas! 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 Bebaskan Barabas bagi kami! Dia adalah orang baik, rendah hati dan berhati suci. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, bukan. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Penghasut ini harus engkau hukum. Jikalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Ya benar, engkau bukan sahabat Kaisar. Sekali lagi aku bertanya pada kalian, siapa yang akan kubebaskan? Orang ini ataukah Barabas? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas! 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 Marsilus, siksa dia dan bebaskan Barabas. Baik, tuanku. Prajurit, siksa dia. Siap, Tuan. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Prajurit, siksa dia. Siap, Tuan. Inilah raja kalian.
Mana kuasamu? Lanjutkan. Mari kita siksa dia. Ayo, bangun raja. Cepat, bangun raja. Bangun raja. Inilah rajamu. Tidak, kami tidak punya raja seperti itu. Dia bukan raja kami. Siksa dia! Siksa dia! Cambuk dia! Cambuk dia! Siksa dia! Siksa dia! Cambuk dia! Cambuk dia! Cukup. 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 Bawa dia. Sekarang ambillah jubah ungu, mahkota duri, dan pakaikan kepadanya. Inilah jubah kebesaranmu, Raja. Pakai ini raja, mahkota kebesaranmu. Salam hai raja orang Yahudi. Angkat dia. Lihatlah orang ini. Aku telah membawa dia kepada kalian, agar kalian tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Salibkan dia! Salibkan dia! Yang mulia Pontius Pilatus, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya anak Allah. Yang mulia Pontius Pilatus, setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan kaisar. Jika Tuan mau bebaskan dia, Tuan bukanlah sahabat kaisar. Bunuh dia, enyahkan dia, salibkan dia. Inilah rajamu. Kami tidak punya raja selain kaisar. Bunuh dia, enyahkan dia, salibkanlah dia. Bunuh dia, bunuh dia, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Bunuh dia, enyahkan dia, salibkan dia. Bunuh dia, bunuh dia, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Lihatlah orang ini. Marcellus, lakukan apa yang mereka minta. Dan baca, lalu pasangkan pada salibnya nanti. Yesus Nazarenus Rex Iodaerum, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang mulia Pontius Pilatus, jangan menyebut dia sebagai raja orang Yahudi. Dia bukan raja kami. Apa yang kutulis tetap tertulis. Hai prajurit, bawa salibnya kemari. Cepat bangun. Ayo cepat, pikul salibmu. Ayo bangun, cepat. Cepat. Bunuh dia, bunuh dia, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia.
Ayo, cepat! Cepat! Jangan! Cukup! Jangan siksa dia! Biarkan dia bertemu dengan ibunya. Ah, siapa kamu? Kubunuh kamu. Hei, sarungkanlah pedangmu. Biarkan orang ini bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kali. Bangun kau. Dan kau, cepat kemari. Anakku, darah dari darahku, jantung dari jantungku. Ibu, inilah anakmu. Ah, sudah, pergi kau. Ayo bangun, bangun, cepat, cepat. Maria sungguh melihat kesedihan puteranya dan turut menanggung segala penghinaan, kesakitan, dan beban penderitaan bersama Yesus. Namun, Maria dengan hati yang rela, ikhlas, dan setia mengikuti jalan salib puteranya. Maria menunjukkan ketangguhan seorang ibu, dan dalam hatinya ia berseru, "Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Dia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini." Yesus diadili di hadapan imam-imam kepala dan seluruh rakyat. Karena ketakutan akan kehilangan simpati rakyat dan karena ambisinya, Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil, yaitu hukuman mati. Yesus menerima hukuman itu dengan ikhlas hati sampai ke Golgota. Yesus menunjukkan kesediaannya untuk meminum cawan yang ditawarkan Bapa kepadanya. Yesus jatuh di bawah kayu salib yang berat. Dia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh kejahatan kita. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh dalam dosa? Ataukah kita menutupi kesalahan kita dengan sombong? Maka, mari dengan rendah hati kita bangkit dari dosa-dosa kita dan mengikuti teladan Bunda Maria dalam mengikuti jalan salib puteranya. Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Ayo cepat! Cepat! Waktu kita tidak banyak. Ayo cepat! Cepat! Bunuh dia! Bunuh dia! Siksa dia! Cukup! Ketahuilah,
orang ini tidak boleh mati sebelum sampai Golgota. Prajurit, periksa dia. Siap, Komandan. Lapor, Komandan Marcellus. Apakah tidak sebaiknya kita mencari orang untuk membantunya memanggul salib? Cerdas. Lakukan. Siap, Komandan Marcellus. Hei, prajurit! Cari orang untuk membantu memanggul salib orang ini. Hai, kamu. Terlalu kecil. Hai kamu, kemari. Siapa namamu? Kemari kamu. Saya Simon dari Kirene, Tuan. Ada apa ini, Tuan? Apa salah saya, Tuan? Jangan banyak bicara. Bantu dia memanggul salibnya. Ayah, lepaskan ayahku. Jangan tinggalkan aku, ayah. Kamu pergi sana, anak kecil. Bunuh dia. Siksa dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Siksa dia. Siksa dia. Bunuh dia. Bunuh 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 dia. Siksa dia. Siksa dia. Siksa dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Siksa dia. Siksa dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Siksa dia. Siksa dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Siksa dia. Siksa dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Jangan, hentikan. Jangan siksa dia. Hai, siapa kamu? Mau apa kamu, wanita? Aku Veronica, Tuan. Aku hanya ingin mengusap wajahnya dari peluh dan darah. Berani maju, ku bunuh kau. Hentikan. Sarungkan pedangmu. Biarkan dia. Ribuan pasang mata menyaksikan Yesus memikul salib yang berat itu. Ribuan penghinaan dan cambukan ia rasakan. Wajahnya diselimuti debu, luka, dan berlumuran darah. Ketampanan dan semarak pun tidak nampak. Bahkan semua orang jijik melihat Yesus. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Ia mulai kelelahan. Di manakah para murid? Di manakah orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus? Ketika wajah Yesus berlumuran darah, hanya Veronica yang berani menerobos para prajurit untuk mengusap wajah Yesus. Usahanya tidak sia-sia dalam membantu Yesus. Maka sebagai ucapan terima kasihnya, Yesus memberikan hadiah berupa gambar wajah Yesus.
Di sisi lain, ketika Tuhan tidak sanggup memikul salib lebih jauh lagi, Simon dari Kirene tampil membantu Tuhan memanggul salibnya. Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia memikul salib yang berat itu seperti Simon dari Kirene, atau seperti Veronika yang berani menentang maut? Apakah kita masih punya hati untuk orang yang miskin dan lapar, orang yang berduka, dan teman yang membutuhkan bantuan? Marilah kita meneladani sikap cinta tanpa pamrih seperti Simon dari Kirene dan Veronika yang siap berjuang pada Allah dan berjuang meskipun kecil namun sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Guru, katakan kalau guru tidak bersalah. Kami semua bersedih dan menangisimu, Guru. Hai wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ayo cepat, cepat jalan, jalan cepat. Ayo pikul salibmu. Minggir kalian, minggir. Ayo cepat, cepat jalannya. Ayo cepat. Prajurit, periksa dia. Lihatlah orang ini. Semua yang terjadi padanya adalah akibat dari ulah kalian. Ayo, bangun. Kita tidak punya banyak waktu. Jalan, cepat. Hentikan kalian semua. Aku tidak mau melanjutkan memikul salib ini jika kekejaman masih terus kalian lanjutkan. Hentikan! Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk
ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus, yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Ayo cepat, cepat. Golgota. Ayo bangun, bangun, cepat, cepat. Prajurit, bawa jubah ungunya kemari. Siap, ini tuanku. Mari kita undi pakaiannya. Aku yang dapat. Bawa dia. Prajurit, bawa penyamunya kemari.
Siap, Komandan. Cepat kerjakan. Hari Sabat hampir tiba. Hei, mari kita dirikan salib dua orang ini. Komandan Marcellus, dua orang penjahat sudah kami salibkan. Bagus. Sekarang selesaikan orang ini. Salibkan dia segera. Bunuh dia! Nyahkan dia! Nyahkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Nyahkan dia! Nyahkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Nyahkan dia! Nyahkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Nyahkan dia! Nyahkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Lapor Komandan Marcellus, Yesus orang Nazaret ini sudah kami salibkan. Bagus, bagus. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan juga kami. Tidakkah kamu takut akan Allah? Kita layak dihukum mati. Hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lihatlah, dia membohong. Dia mengkhianat. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu.
Aku haus. Lapor Komandan Marsilus. Orang ini haus. Kalau begitu, ambilkan bunga karang, lalu cucukkan pada anggur asam, dan beri dia minum. Siap, Komandan. Minum, Raja. Minum, Raja. Minum, Raja. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Prajurit, pastikan. Siap, Komandan. Marilah kita hening sejenak, merenungkan wafat Yesus. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Tuan Marsilus, izinkan saya menurunkan jenazah Yesus untuk dimakamkan secara layak. Silakan, Tuan. Bunda Madalena, kubawakan minyak dan kain lenan untuk merawat jenazah Yesus. Baiklah Tuan, terima kasih. Bunda Maria, kami mohon izin untuk menurunkan jenazah Yesus putramu. Dan aku minta saudara Yohanes
untuk membantuku. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan oleh umat paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Sekarang, marilah kita mendengarkan sejenak sebuah alunan lagu permenungan untuk diri kita masing-masing. Dan dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi saat mendengarkannya.